Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kami ucapkan kepada para beliau-beliau yaitu putra-putra dari Habib Syekh dan juga cucu beliau Ahmad Hadi Asad. Alhamdulillah beliau adalah utusan dari Habib Syekh dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan di sini saya sebagai pembawa acara dari Majelis Zikir Ilham, apabila ada kata-kata ataupun sikap kami yang kurang berkenan, saya perwakilan dari Majelis Zikir Ilham, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini luar biasa. Insyaallah dari kemarin kok kelihatannya yang paling sumringah, yang paling berseri-seri ini hadirin hari ini insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dua kali. Ya. Oh, iya. 2025-nya udah dicoret. Ya bisa diganti pakai spidol putih warna yang lain. Insyaallah tiap tahun. Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda kita semuanya, Bunda Nuris, bahwa saya Umar bin Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya itu putra ketiga dari Habib Syekh. Mungkin ada yang belum kenal. Jadi kami ini Pandowo 6 sebagai diutus oleh beliau, oleh Abah Habib Syekh untuk mewakili, karena benar-benar kondisi beliau tidak memungkinkan untuk hadir di tempat ini, untuk hadir menemani ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian. Orang Bunda Nuris itu bidadari perkasa. Alhamdulillah, bidadari Hongkong. Dan beliau mengucapkan salam, kirim salam. Waalaikumsalam. Mohon doa semoga diberi kesehatan yang sempurna, insyaallah tetap semangat untuk menemani daripada jamaah-jamaah sekalian di Hongkong dan di mana tempat untuk menyerukan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, karena kalau sudah semacam ini kita baru kerasa, ya Allah, banyak daripada para kiai yang sakit, yang sudah tidak ada. Ya, semoga Allah menjaga yang masih hidup, memanjangkan usia mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan dari mereka itu fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini terutama. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah ini gantinya wonten Yai Bakar, insyaallah paling ganteng. Dan ini juga ada keponakan saya Muhammad Hadi, dan sebelahnya ada Abu Hadi, saudara saya, kakak ipar, menantu Habib Syekh, ya, ayah dari Muhammad Hadi, Abdul Qadir bin Saleh Mas-Segaf. Insya Allah juga nanti akan membagikan buku yang sudah ditandatangani. Judulnya True Story Muhammad Hadi. Itu penulisnya ayahnya sendiri. Jadi yang paling ngerti ceritanya Muhammad Hadi ini nggih ayahnya. Nanti kita akan mungkin dari beliau Abu Hadi akan menanyakan pertanyaan, atau ada dari jamaah yang akan bertanya dan akan mendapatkan hadiah. Ya insya Allah. Saya mohon, ya setelah tadi mendengar bahwa jenengan semuanya ikhlas, alhamdulillah pun lega nih. Alhamdulillah, nggih Abah niku Habib Syekh juga gelo, ketun boten saged berangkat ke sini, hadir di sini. Makanya beliau juga kepikiran, kalau Bunda Nuris drama ten mriki nggih ten Solo nggih drama.
sampai ada rapat keluarga dan lain sebagainya untuk menentukan gimana berangkat ataupun tidaknya untuk kebaikan bersama. Nah, jadi Habib Syekh bukan memikirkan untuk kebaikan dirinya saja, bahkan setelah operasi itu, setelah sadar, setelah biusnya niku sadar, sing ditakutnya jenengan Hongkong piye. Makanya selalu jenengan itu dipikirkan oleh beliau. Ya, jadi semoga kita doakan terus beliau supaya bisa terus hadir di sini, kita bisa terus berjumpa dengan beliau dalam keadaan sehat walafiat lebih baik daripada yang sekarang insyaallah. Amin Allahumma amin. Bu. Semangat. Oh, Mbak. Sing dina iki rada kemayu-kemayu. Jadi wingi-wingi tak celuk Bu niku nggih terima-terima mawon. Oh, mudah. Alhamdulillah, insyaallah mudah terus awet nom. Awet solehah. Insyaallah awet bahagia. Dunia hingga akhirat. Amin Allahumma. Masya Allah, Muhammad Hadi niku bukunya berkisah tentang dulu ya, Nabi Muhammad niku pernah mengalami peristiwa belah dadanya Nabi Muhammad waktu masih kecil itu dibelah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, beliau itu dibelah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilangkan kotoran-kotoran hubbud dunya niku boten wonten kan manahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di buku itu Muhammad Hadi diceritakan bagaimana dulu umur 8 bulan ya, Bu. 8 bulan ini. 10 bulan. Harus operasi jantung. Nah, itu ceritanya di situ ada. Kok iso gedene semene iki? Gimana ceritanya? Nah, nanti itu hadiahnya. Jenengan persiapkan pertanyaan, nanti kalau diminta pertanyaan nanti akan dibagikan oleh Abu Hadi. Ya. Kemudian kita di sini alhamdulillah hadir ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula nggih boten nyangka. Kula boten nyangka niki hadir ten mriki. Wong tadine rencana niku yang berangkat Abu Bakar, Toha, Abah, sama Mama, sama Mama berangkat ke sini. Terus kejadian itu akhirnya kurang 5 hari atau berapa baru dicarikan tiket untuk kembali. Saya ya deg-degan. Ini pertama kali ganteni Habib Syekh ten luar negeri. Ternyata serasa di Jawa. Luar biasa. Alhamdulillah. Niatkan Mbak. Kak aja ya. Jenengan hadir dan begini takdir Gusti Allah. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sama-sama berkumpul di sini di dalam wadah ilham. Ya, wadah pengajian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita hadir di majelis ini dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atur tata niat kita hadir di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika memandang hati kita, Allah melihat keikhlasan di dalam hati kita dan mengabulkan seluruh cita-cita kita. Amin Allahumma. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan seluruh kekhawatiran kita, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Dan sholawat itu luar biasa, Bu. Sholawat, kita bersalawat satu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Amal kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita belum tentu diterima oleh Allah. Kadang-kadang sing sholat ya sak-sani. Mulai dari takbiratul ihram wis lali kelingan liyane. Terutama Bunda Nulis ini. Kula jamin yakin sholatnya dari seminggu kemarin itu
rada kurang khusyuk deg-degan. Deg-degan pikirannya Habib Syekh. Terutama juga kita yang masih ada pikiran macam-macam. Khusyuk kurang, sedekah kadang-kadang kurang ikhlas. Nah, amal kita nggak ada yang bisa kita harapkan. Yang kita harapkan adalah illa salat ala Nabi Muhammad ini. Kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah kecintaan Allah, kekasih Allah, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolak salawat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan untuk setiap doa kita diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat, supaya doa itu dikawal, supaya awalnya apabila salawat kita diterima, diharapkan isinya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan kadang-kadang salawat nggih. Jenengan dalam keadaan bahagia salawat. Disalawati. Kalau ada teman-teman misalnya hari libur atau apa, tidak harus acara besar semacam ini, misalnya ada sholawatan, baca sholawat nariyah, baca sholawat tibil qulub atau apapun lah, salawat, atau sehari semalam minimal 300. Pertama diawali innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dilanjutkan Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi ping 100. Iku subuh, ba'da asar sama ba'da maghrib. Nah, itu 300 memperbanyak salawat. Kalau sudah semacam itu harapannya apa? Idzan tufahamu wa yughfar laka dzanbuk. Seluruh kesumpekan kekhawatiran kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia terus. Amin Allahumma. Amin. Seluruh kebutuhan kita insyaallah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebutuhan keluarga kita insyaallah ada aja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dan dosa kita insyaallah juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku shalawat ibadah. Satu salawat kita baca dibalas oleh Allah 10 rahmat. 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu, Bu, halo. Mbak. Kok buta lari. Mbak. Biasanya pulang ini ibu-ibu lah, ini kakak-kakak jarang. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmatnya Allah itu yang ada diturunkan ke atas muka bumi ini dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu hanyalah satu tetes dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngelukit driji kan banyu nih lho, Mbak. Terus netes kak. Nah itu dari lautan tetesan itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas muka bumi. Termasuk rahmatnya ibu kepada anak. Bagaimana kecintaan ibu yang merahmati anaknya luar biasa. Anak loro nggih melu mumet. Apalagi ada di Indonesia jenengan ten mriki. Pasti pikiran karena apa? Karena kasih sayang, karena rahmat. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang luar biasa semacam ini. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu jauh lebih luas. Nah, rahmat Allah itu yang di dunia satu tetes sudah semacam ini. Maka bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita terima nanti di akhirat. Semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jangan kita itu malas untuk bersolawat. Jangan kita malas untuk bersolawat, karena Nabi Muhammad itu manusia yang pantas mendapatkan cinta kita. Manusia yang paling mencintai kita itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan di akhir usia beliau memikirkan kita, ummati. Bukan cuma di dunia, Bu. Di alam barzakh duit tidak terima Bu lagi. Di alam barzakh Nabi Muhammad SAW mendoakan kita
bersyukur apabila kita beramal baik, beramal soleh. Nabi Muhammad bersyukur untuk amal kita. Apabila kita bermaksiat, Nabi Muhammad memintakan ampun untuk kita. Apabila kita bersalawat, Nabi Muhammad kita bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjawab salam kita. Nanti di akhirat ketika kita melewati siratan mustaqim, siratan mustaqim di kubu, paham? Jembatan siratan mustaqim Durung. itu lebih